non-gaji pendidik itu 44,28 triliun. Untuk DAK pendidikan sebesar 128 triliun yang terdiri dari satu DAK fisik sebesar 15,22 triliun dan DAK non-fisik sebesar 112,84 triliun. Dan DAK non-fisik ini tentunya ada berbagai macam komponen, ada dana tambahan penghasilan guru, tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru, dan BOS, dan tentunya BOP PAUD, dan lain-lain. Berikut. Satu lagi. Izinkan saya mengulang lagi mereview apa saja tema-tema terbesar kita dalam arahan kebijakan Kemendikbudristek untuk menjelaskan sebenarnya program-program prioritas apa saja yang yang terpenting untuk tahun 2023. Yang pertama adalah tema optimalisasi angka partisipasi pendidikan. Ini adalah salah satu tema terpenting kita untuk akses. Tentunya program seperti PIP dan KIP ada di sini, layanan PAUD, memastikan bahwa afirmasi pendidikan dalam daerah-daerah khusus, sekolah inklusif, dan lain-lain, ini akan selalu menjadi prioritas kami, termasuk pendidikan non-formal, PT akademik, dan pendanaan pendidikan. Untuk tema kedua adalah mengenai meningkatkan kualitas dan relevansi. Banyak sekali daripada core programnya Merdeka Belajar ini masuk dalam tema ini, yaitu sekolah penggerak, yaitu kurikulum Merdeka yang sekarang sedang melebar ke 140.000 sekolah. Ketiga adalah digitalisasi pendidikan, pemberian laptop, pembuatan platform-platform yang digunakan sudah jutaan guru per bulan. Program siswa berprestasi, tentunya AN yang sekarang sudah menjelang tahun kedua. GTK penggerak, ya, guru penggerak program, dan PPG prajabatan, program yang sangat penting untuk memastikan regenerasi guru kita, dan tentunya kemitraan budi. Untuk pendidikan tinggi, riset dan inovasi, tentunya Kampus Merdeka tidak perlu saya ulang lagi, saya yakin semua sudah mengetahui berbagai macam program Kampus Merdeka. Tentu praktisi mengajar yang diluncurkan tahun ini dan akan dibesarkan tahun depan, mengundang praktisi-praktisi mengajar di kampus kita dan mengajar berbagai macam mata pelajaran di tingkat perguruan tinggi, kerjasama riset internasional, dan hilirisasi riset. Tema keempat kita adalah pemajuan dan pelestarian bahasa dan budaya, di mana partisipasi publik dalam BIPA, kegiatan kebudayaan, event-event, dan perlindungan cagar-cagar budaya kita, diplomasi budaya, semua masuk dalam tema ini. Dan tema terakhir kelima adalah tata kelola pendidikan dan kebudayaan. Salah satunya yang terbesar adalah RUU Sisdiknas yang sedang dalam proses pembahasan dan pendapatan input, sinkronisasi program pusat dan daerah, dan berbagai macam sistem pengembangan sistem digital untuk pengelolaan yang lebih baik pembinaan sistem pendidikan di daerah maupun di pusat. Berikut, saya rasa itu yang dari saya. Selanjutnya saya ingin mengundang Ibu Sekjen untuk transparansi buat kita sampai kita menciptakan website khusus untuk RUU Sisdiknas, namanya sisdiknas.kemdikbud.go.id. Di situ ada berbagai macam FAQ, ya, dari FAQ ada berbagai macam pertanyaan, dan di laman website itu semua anggota masyarakat juga bisa memberikan masukan dan akan kita jawab melalui laman tanya jawab nantinya. Jadi ini benar-benar suatu paradigma baru dalam transparansi, di mana kita ingin seluruh masyarakat bisa memberikan masukan mereka, input mereka, dan itulah kenapa kita mengajukan RUU ini pada tahun ini, agar pada tahun ini dan tahun 2023 kita cukup ruang waktu untuk memberikan ruang input bagi berbagai macam organisasi, berbagai macam pakar dan akademisi untuk bisa berkontribusi dan memberikan masukan dalam draft RUU ini. Jadi sangat mungkin suatu mispersepsi bahwa ada ketergesa-gesaan yang sama sekali, sedangkan semua ini transparan di laman website kita sampai butir-butir apa langkah-langkah kita, turunan-turunannya dari setiap pasal itu apa nanti rencana kami dan lain-lain. Jadinya ini malah
kami bukan tergesa-gesa untuk mendorong Sisdiknas, kami tergesa-gesa untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, baik dari Komisi 10 maupun dari berbagai macam pihak. Jadi mohon itu diketahui. Itu pun sekali lagi saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa dalam aspek kesejahteraan guru, semua yang kita masukkan di dalam Sisdiknas ini adalah sangat positif bagi baik guru swasta, guru negeri yang sudah tersertifikasi itu aman, guru negeri yang belum tersertifikasi akan bisa menerima tunjangan tanpa mengantre sertifikasi. Kapasitas PPG kita nanti akan aman untuk guru-guru baru sehingga bisa menjawab tadi ada pertanyaan mengenai kapasitas guru kita. Tanpa ada RUU Sisdiknas ini kita tidak akan bisa memastikan bahwa kapasitas tiap tahunnya yang pensiun itu bisa digantikan oleh guru-guru yang baik. Dan ada cukup kapasitas program PPG untuk mencetak guru baru. Jadi itulah salah satu alasan kenapa ada urgensi untuk mendedikasikan kapasitas PPG kita hanya untuk prajabatan, bukan dalam jabatan. Makanya kami mengusulkan agar guru-guru yang belum tersertifikasi bisa langsung mendapatkan tunjangan tanpa harus melewati program PPG lagi. Ada tadi beberapa poin mengenai PPDB, mungkin singkat saja. Tapi bagi kami PPDB berbasis zonasi itu malah mendekatkan, prinsip dasarnya adalah mendekatkan anak dengan sekolah. Dan itu yang terjadi sekarang. Dan tentunya anak-anak yang punya bakat dan lain-lain bisa memasuki jalur prestasi di luar zonasi mereka. Kami mendengarkan tadi komen mengenai penyediaan fasilitas transportasi, dan itu adalah beberapa poin-poin yang selalu kami usulkan kepada Kemenhub. Kami terus beraliansi dan berkomunikasi dengan Kemhub untuk memastikan bahwa bagi sekolah-sekolah tertentu di mana sulit sekali mencapainya, bahwa ada dukungan fasilitas transportasi. Tadi ada beberapa masukan mengenai tunjangan guru non ASN yang turun. Nah, itu kami jelaskan. Tunjangan guru non-ASN itu turun karena guru-gurunya banyak yang sudah menjadi P3K. Nah, kalau sudah menjadi P3K itu besar sekali yang menjadi P3K, 300.000. Dan kalau mereka menjadi P3K, tunjangannya itu via DAK, bukan via APBN kita lagi. Itu mohon diperjelas saja bahwa karena mereka banyak yang sudah berpindah menjadi P3K, tunjangannya itu lewat DAK. Nah, tadi saya sudah sebutkan tadi mengenai kebutuhan guru yang harus kita lengkapi dengan guru pensiun tiap tahun. Dan tadi ada pertanyaan Bu Hima mengenai PPDB zonasi itu jelas tidak mengurangi hak anak pintar, karena anak pintar itu bisa memilih semua sekolah terbaik di luar zonasinya, dan kesempatannya lebih besar untuk mereka. Dan untuk SD umur 7 tahun itu hanya prioritas, tidak wajib. Jadi umur di bawah 7 tahun, 5 atau 6 tahun, itu bahkan di atas 7 tahun masih bisa masuk sepanjang umur 7 tahun itu tidak ada di daerah. Tadi ada pertanyaan mengenai AN dan penambahan anggaran. Nah, penambahan anggaran untuk AN ini karena adanya penambahan jumlah model atau soal untuk membuat